Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di praktikum Fisika Dasar, Laboratorium Fisika Dasar. Kali ini saya akan membahas praktikum tentang modul pengukuran besaran listrik atau yang disebut dengan PBL. Hal yang akan kita bahas di sini, praktikum PBL ini, yang pertama tujuan praktikum, kedua dasar teori, ketiga alat dan bahan, keempat tata cara praktikum, yang kelima pengolahan data. Untuk tujuan praktikum PBL ini ada beberapa. Di PBL itu ada 3 submodul. PBL pertama, PBL kedua, dan PBL yang ketiga. Untuk submodul yang pertama, tujuannya memahami fungsi dan aplikasi dari alat ukur multimeter. Yang kedua, mengukur hambatan dalam dari ampere meter. Untuk PBL yang kedua, tujuannya yaitu dapat merangkai dan menaikkan batas ukur ampere meter. Untuk PBL yang ketiga, tujuannya dapat merangkai dan menaikkan batas ukur voltmeter. Dasar teori yang digunakan di modul PBL ini yaitu multimeter. Apa sih multimeter itu? Multimeter merupakan alat ukur besaran listrik yang berfungsi untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan pada suatu komponen listrik. Di multimeter sendiri itu juga ada 2 jenis. Ada multimeter digital sama multimeter analog. Di multimeter ini juga ada 3 lubang. Nah, 3 lubang ini sebelah kanan untuk muatan negatif, untuk sebelah tengah dan sebelah kiri itu untuk muatan positifnya. Di PBL ini juga ada 2 hukum, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Untuk hukum Ohm itu bunyinya apabila arus listrik mengalir ke dalam sebuah penghantar, intensitas arusnya sama dengan tegangan yang mendorongnya dibagi dengan tahanan penghantar. Atau biasa kita rumuskan persamaannya I sama dengan V per R. Arus dan tegangan itu berbanding lurus. Sedangkan kalau arus dengan hambatan itu berbanding terbalik. Apabila arusnya besar, maka tegangannya akan semakin besar. Apabila arusnya besar, nah hambatannya itu berbanding terbalik, akan semakin kecil. Nah, tadi hukum Ohm sudah. Sekarang untuk hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff sendiri itu dibagi menjadi 2. Hukum Kirchhoff yang pertama dan hukum Kirchhoff yang kedua. Untuk hukum Kirchhoff yang pertama, bunyinya itu arus yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik itu sama dengan arus total yang keluar
dari titik percabangan tersebut. Nah, sedangkan kalau hukum Kirchhoff yang kedua, total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Di dalam PBL ini juga terdapat dua rangkaian. Ada rangkaian seri dan rangkaian tertutup. Untuk rangkaian seri itu disusun secara berurutan. Nah, kalau yang rangkaian paralel itu disusun secara bersusun. Nah, perbedaan lainnya antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, untuk rangkaian seri itu pembagi tegangan, kalau rangkaian paralel itu pembagi arus. Nah, yang beda lagi, kalau seri itu arusnya sama semua, kalau rangkaian paralel tegangannya sama semua. Gitu. Alat dan bahan yang digunakan di modul PBL itu untuk PBL pertama, 1 multimeter, kedua resistor. Resistornya itu 10 kilo ohm atau 47 kilo ohm. Yang ketiga itu adalah kisi soket. Kisi soket itu yang ada ininya, warna abu-abu. Ada 9 lubang pada satu kotak. Kemudian kabel penghubung. Kabel penghubung itu atau jumper, kabel yang berwarna merah ataupun kabel yang berwarna hitam. Kemudian catu daya. Untuk catu dayanya itu yang ini. Selanjutnya untuk basic meter. Basic meter sendiri itu juga sama dengan ampere meter ini. Nah, di basic meter sendiri atau ampere meter itu juga terdapat arus positif dan muatan positif ataupun muatan negatifnya. Nah, PBL 2 juga sama. Alat-alatnya yang membedakan itu adalah hambatan shunt-nya. Nah, hambatan shunt-nya itu kita memakai 2 untuk membandingkan nantinya. Hambatan shunt yang nilainya 0 sampai 50 mA dan hambatan shunt yang kedua 0 sampai 100 mA. Untuk semuanya tetap sama alat-alatnya. Untuk PBL yang ketiga, alat-alatnya juga tetap sama. Yang membedakan itu adalah hambatan multiplier, nah, atau bisa disebut RM. Hambatan multiplier juga ada 2. Nilai yang pertama itu 0 sampai 1 volt dan nilai yang kedua 0 sampai 10 volt. Gitu. Untuk tata cara praktikum bisa dilihat. Selamat datang di praktikum online. Hari ini kita akan melakukan praktikum PBL, pengukuran besaran listrik. Modul ini memiliki 3 submodul. Yang pertama adalah mengukur hambatan dalam yang kedua itu cara menaikkan batas ukur ampere meter. Yang ketiga menaikkan batas ukur voltmeter. Sebelum memulai praktikum, saya akan memperkenalkan alat-alat yang bakal dipakai dulu. Yang pertama adalah catu daya DC, kemudian ada galvanometer, kemudian ada air shunt, kemudian ada air multiplier, kemudian ada resistor berukuran 47 kilo ohm, kemudian ada multimeter, kemudian ada kisi soket, dan yang terakhir adalah kabel jumper untuk penghubung. Nah, untuk submodul yang pertama kita akan melakukan pengukuran hambatan dalam dari sebuah basic meter.
basic meter dan galvanometer pada umumnya prinsip kerjanya sama. Yang membedakan galvanometer bisa mengukur arah arus. Jadi pada praktikum hari ini kita akan menggunakan galvanometer. Yang pertama perlu dilakukan adalah menghubungkan catu daya ke sebuah resistor. Alasan penghubungan ke sebuah resistor ini adalah agar ada arus yang berjalan. Karena agar ada arus dibutuhkan V, I, dan R. Kemudian dari resistor masuk ke galvanometer. Setelah dari galvanometer kembali ke catu daya. Untuk mengukur hambatan dalam, kita akan menggunakan bantuan dari multimeter yang diparalelkan dengan galvanometer. Masuk ke bagian positif. Dan ingat, pada multimeter kutub negatif ditandai dengan lambang grounding, atau di sini ada tulisan common. Setelah dilakukan pada percobaan ini, berikutnya kita akan menghidupkan catu daya dan menggunakan multimeter yang disetting pada volt. Nah, pada percobaan kali ini kita akan menghitung berapa besar tegangan yang ada di galvanometer ini ketika galvanometer dialiri arus, pada contoh ini 20 mikroampere. Pada percobaan 2 mikroampere, tegangan yang mengalir di galvanometer adalah 22 milivolt. Pada saat arus yang mengalir di galvanometer adalah 30 mikroampere, tegangan yang mengalir di situ adalah 33 milivolt. Ketika arus yang mengalir di galvanometer adalah 40 mikroampere, tegangan yang mengalir di galvanometer adalah 45,5 milivolt. Nah, dari submodul pertama, coba teman-teman menjelaskan apa peran multimeter dalam menghitung hambatan dalam. Selain itu, bagaimana cara menghitung hambatan dalam? Selamat mengerjakan. Untuk submodul yang kedua, kita akan menggunakan masih alat-alat yang sama, tapi sekarang dengan bantuan R shunt. Untuk langkah-langkah praktikumnya, yang pertama adalah menghubungkan jumper ke catu daya, masuk ke resistor. Setelah dari resistor, kita serikan dengan multimeter. Pakai yang ini. Setelah dari multimeter, kita masuk ke galvanometer. Dan setelah keluar dari galvanometer, kita kembali lagi ke catu daya negatif. Perbedaan pada submodul yang ini, kita akan menggunakan bantuan dari R shunt, di mana R shunt itu adalah resistor yang diparalel dengan galvanometer. Untuk memparalelkannya, kita tinggal meletakkan R shunt di sembarang tempat di kisi soket, lalu kita paralel dengan galvanometer. Untuk percobaan menaikkan batas ukur ampere meter, kita harus meletakkan multimeter ke dalam ukuran untuk mengukur ampere. Karena kita menggunakan arus DC, kita menggunakan ampere yang DC. Karena kita menggunakan arus yang kecil, kita setting pada limit terkecil, yaitu 2 miliampere. Kita hidupkan catu dayanya. Pada percobaan kali ini, kita akan menghitung berapa arus yang melewati seluruh rangkaian dan berapa arus yang hanya melewati galvanometer. Untuk percobaan ini, pada saat galvanometer menunjukkan ukuran 10 mikroampere, di multimeter ditunjukkan bahwa arus yang mengalir adalah 100 miliampere.
0,1 mA ralat. Pada saat di galvanometer menunjukkan 20 mikroampere, di multimeter menunjukkan 0,2 mA. Pada saat di galvanometer menunjukkan 30 mikroampere, di multimeter menunjukkan 0,31 mA. Untuk melanjutkannya, kita akan membandingkan sebuah air shunt yang tadinya 50 mA dengan air shunt yang berukuran 100 mA. Kita akan melihat perbedaannya. Pada saat galvanometer menunjukkan 10 mikroampere, multimeter menunjukkan 0,01 mA. Pada saat galvanometer menunjukkan 20 mikroampere, multimeter menunjukkan 0,02 mA. Pada saat galvanometer menunjukkan 30 mikroampere, multimeter menunjukkan 0,032 mA. Itu saja untuk praktikum submodul yang kedua. Nah, dari praktikum submodul yang kedua, coba teman-teman menentukan apa peran air shunt di dalam submodul berikut. Terus bagaimana air shunt dapat memotong arus dengan hambatan tersebut. Coba teman-teman kerjakan. Untuk submodul yang ketiga, kita masih menggunakan alat dan bahan yang sama. Namun pada percobaan submodul ketiga, kita menggunakan bantuan dari air multiplier. Langkah yang harus digunakan pertama adalah menghubungkan resistor ke catu daya. Setelah resistor terhubung ke catu daya, berikutnya resistor akan diserikan dengan sebuah air multiplier. Setelah diserikan dengan air multiplier diserikan juga dengan galvanometer. Lalu dari galvanometer kembali lagi ke catu daya. Pada percobaan kali ini, multimeter akan menghitung tegangan yang melalui air multiplier dan galvanometer. Untuk itu kita akan memparalelkan multimeter dari sebelum air multiplier dan sesudah galvanometer. Multimeter kali ini akan mengukur tegangan, maka kita set ke tegangan DC karena sumber arusnya DC. Sekarang kita akan melakukan pengukuran. Pada saat di galvanometer ditunjukkan arus 10 mikroampere, arus tegangan yang mengalir pada multimeter adalah 100 mV. Pada saat arus yang mengalir di galvanometer adalah 20 mikroampere, tegangan yang mengalir di multimeter adalah 180 mV. Saat arus yang mengalir di galvanometer adalah 30 mikroampere, tegangan yang mengalir di multimeter adalah 360 mV. Kita akan melakukan perbandingan menggunakan air multiplier yang satu lagi. Yang pertama tadi adalah 1 volt, sekarang kita akan membandingkan dengan air multiplier 10 volt. Oke, pada saat arus yang mengalir di galvanometer adalah 10 mikroampere, tegangan yang mengalir di multimeter adalah 25 mV. Pada saat di galvanometer mengalir arus 20 mikroampere, tegangan yang mengalir di multimeter adalah 35 mV.
pada saat galvanometer dialiri arus 30 mikroampere, tegangan yang mengalir melewati multimeter adalah 70 mV. Demikian untuk praktikum submodul yang ketiga. Nah, setelah melakukan praktikum submodul yang ketiga, coba teman-teman menentukan apa peran R multiplier di dalam submodul tersebut. Dan teman-teman juga dapat menentukan bagaimana R multiplier dapat memotong tegangan. Selamat mengerjakan. Sekian praktikum untuk modul PBL, semoga teman-teman dapat memahaminya.